Yesus, sahabat setia kami berharap kehadiran-Mu hari ini Tuhan, mendengarkan doa permohonan kami. Tolong Tuhan, layat kami agar kami bisa mengerti tentang firman-Mu yang menguatkan, yang menghibur dan mendagangkan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, dan juga hari ini Kau nyatakan kepada kami sehingga kami melihat besar kuasa-Mu di dalam dunia ini. Terimalah doa kami ini Tuhan. Amin. Nats khotbah kita di Minggu Trinitatis yang pertama hari ini tertulis di Matius pasal 9 ayat 18 hingga ayat 26. Matius 9 ayat 18 hingga ayat 26. Mari kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjumpai jubahnya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada dua berita yang sangat luar biasa kita lihat di sini. Tentang anak Jairus yang meninggal dengan perempuan yang jatuh sakit, yang telah 12 tahun lamanya menderita. Apakah penderitaan itu? Penderitaan, apakah kita sekarang ini tidak ada mengalami penderitaan? Apakah hanya sukacita yang selalu kita hadapi? Ternyata di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak melewati penderitaan. Besar kecil penderitaan itu pasti akan datang menghampiri kita. Bagaimanapun pintarnya, bagaimanapun setianya, tetapi penderitaan itu pasti akan datang, akan menghampiri kita. Entah berapa lama bersama dengan kita, entah sebentar, tetapi hal itu akan datang. Seperti itulah yang terjadi pada saat ini, yang tidak mungkin menurut para perkiraan manusia
yang tidak mungkin dalam penglihatan manusia. Seorang dikatakan di sini petugas ibadat. Kalau bahasa Batak dikatakan di situ nasangap parhobas ni bagas joro. Nasangap parhobas ni bagas joro katanya. Itu sebabnya dikatakan sebenarnya kalau melihat itu seorang parhobas, seorang pelaksana yang bekerja di ladang di dalam bait Tuhan Yahudi yang tidak menerima Yesus, yang sangat membenci Tuhan Yesus, tapi pada saat itu dia datang dan bersembah sujud kepada Yesus. Kita melihat di sini pada waktu Yesus berbicara kepada muridnya dan juga kepada orang banyak yang mengikut Yesus pada waktu itu, seorang petugas ibadat yang bekerja di bait, di gereja, menjumpai Tuhan Yesus. Bukan tidak membuat usaha agar penyakit putrinya sembuh. Segala usaha, segala dukungan apa telah diperbuat untuk bagaimana anak perempuannya itu bisa hidup kembali. Tetapi semuanya itu adalah gagal. Gagal. Jadi bisa saja dari sinilah bisa kita lihat persoalan penderitaan yang kita alami bisa menuntun kita agar lebih dekat lagi kepada Yesus. Suatu saya bercerita-cerita kepada kaum ibu. Saya bertanya, mana kita lebih dekat kepada Tuhan pada waktu sukacita atau duka cita? Hampir semua mengatakan saya lebih dekat kepada Tuhan pada waktu mengalami penderitaan. Saya lebih merasakan kuasa Tuhan pada waktu saya mengalami kesesakan. Coba kita bayangkan. Jadi penderitaan ada juga baiknya. Ada juga baiknya. Mengingatkan kita, memulihkan kita kepada kepercayaan kita. Kita lihat orang yang sangat membenci Yesus, ketika mengalami suatu pengalaman yang sangat-sangat hebat setelah peninggalan pada putrinya, dia bertobat. Pertobatan Jairus, pertobatan seorang yang membenci Yesus, itulah yang sangat perlu kita lihat. Pada saat urgen dia bangkit menuju Tuhan Yesus, meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat dari situasi nats ini, kemungkinan besar Jairus telah pernah mendengarkan tentang Yesus, bagaimana kebesaran Yesus. Jairus mungkin sudah banyak mendengar tanda-tanda ajaib, perbuatan ajaib Tuhan Yesus di sekitar dia, mendorong dia untuk bangkit mencari Yesus agar putrinya diselamatkan. Jairus yang dikatakan dia itu adalah orang yang sangap, yang terhormat, tetapi dia mau tampil beda dari
satu orang dengan dia. Dia mau tampil beda, maksudnya dia rela. Dia rela ditertawain yang sehorong dengan dia. Dia rela diejek oleh yang sehorong dengan dia karena dia mau menjumpai Yesus. Itu yang paling besar kita lihat di sini. Ditertawai, diejek dari orangnya, tapi dia tidak menjadi penghambat bagi dia. Dia tidak menjadi penghambat. Tapi dia setelah dia merasa gagal dan kegagalan, perasaan yang begitu menderita, mengalami sakit oleh peninggalan putrinya, dia datang kepada Yesus. Didorong oleh karena penderitaan, menjumpai Yesus dan minta pertolongan Yesus. Usaha dari pengobatan dunia mungkin dia telah buat, tetapi dia gagal. Itulah yang pertama. Yang kedua, dari perempuan yang pendarahan selama 12 tahun, yang dianggap orang najis, yang dianggap orang itu sudah dia di luar. Itu sebabnya dia datang dari belakang. Kenapa tidak dari depan? Kalau orang untuk meminta sesuatu harus datangnya dari depan. Tetapi karena dia dianggap orang najis, dia datang dari sela-sela orang banyak, hanya satu harapan. Harapannya hanya jubahnya, kujama aku akan sembuh. Hanya menjama jubah. Coba lihat dulu, kepercayaan yang sangat luar biasa. Jubah, sebenarnya kekuatan di jubah tidak ada, tetapi kepercayaan dia hanya berarti setitik ada harapan bahwa kuasa Yesus ada di dalam jubah. Yang kita lihat di sini adalah kepercayaan. Kepercayaan perempuan itu kepada Yesus. Sekalipun orang banyak menganggap dia najis, tetapi kepercayaan yang mendorong dia menemui Yesus dan menjama jubahnya. Ketika dijama jubahnya, Yesus, kalau kita baca di dalam Lukas, mengatakan dia merasa kuasa yang dari dirinya ada terlewat dari jubah yang dipegang oleh perempuan itu. Itu sebabnya dia menoleh ke belakang, melihat perempuan itu. Imanmu menyelamatkan. Yesus mengatakan, hai anakku, imanmu menyelamatkanmu. Kedua peristiwa yang kita lihat di sini, kita belajar. Yang pertama, Yesus adalah tabib yang sangat luar biasa. Yesus adalah tabib, pangobati padauni bolon yang sangat luar biasa. Sekalipun Yesus sudah sebenarnya banyak membuat tanda-tanda ajaib dan mungkin mereka dengar. Salah satu contoh, Lazarus dibangkitkan dari kematian. Lazarus yang harapan para itonya, Maria dengan Marta, tidak ada lagi. Tetapi oleh kepercayaan, sekalipun telah meninggal dunia, tapi Yesus, mengandalkan Yesus bisa bangkit kembali. Jadi perbuatan Yesus pada saat itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa.
Yesus memperlihatkan kuasanya kepada orang banyak. Yesus memperlihatkan luar biasaannya kepada orang yang percaya dan yang belum percaya kepada dia, agar menuntun orang banyak mengikut dan percaya kepada Yesus. Keputusasaan bisa membimbing seseorang ke jalan yang benar. Tetapi di kejadian-kejadian terakhir ini, keputusasaan bisa membuat orang membuat langkah-langkah yang tidak benar, membuat langkah mendahului kuasa Tuhan. Kalau di sini kita lihat keputusasaan membawa dia kepada suatu tujuan yang benar, suatu tekad. Ada tekad yang bulat kepada Jairus dan juga perempuan yang sakit 12 tahun untuk datang kepada Yesus. Kita lihat di sini otoritas yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada orang banyak, membuat keputusan, membuat tekad yang bulat kepada orang banyak untuk mengikut Yesus. Hanya mengandalkan Yesus bisa dapat keselamatan. Itu makanya saya mengatakan tadi, tidak ada orang di dunia ini yang lewat tidak mengalami penderitaan. Semuanya sudah halak menghadapi godang akaparu kilon. Mungkin anak sekolah menderita, mengalami mungkin dari guru, dari pelajaran yang dari gurunya yang ia terima, mungkin susah ia terima dari gurunya. Juga orang bekerja di kantor atau dimanapun itu mengalami dari pimpinannya, mengalami penderitaan dari pimpinannya. Juga banyak mengalami mungkin penyakit seperti perempuan yang ada di sini, mengalami penyakit yang sudah berbulan bertahun dan sebagainya. Di sini kita diajari membuat satu tekad hanya kepada Yesus saja, hanya mengadu, hanya meminta pertolongan, hanya meminta uluran kasih Tuhan Yesus saja. Dia sungguh tabib yang sangat luar biasa. Kepercayaan Jairus yang terhormat, kepercayaan Jairus, petinggi gereja yang dihargai di sini. Dia rela meninggalkan horong korpsnya mengikut Yesus. Tetapi kita lihat di sini bukan hanya mengikut Yesus saja, tetapi dia memberitakan kebesaran Yesus. Memberitakan kebesaran Tuhan Yesus. Dia menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Hal yang luar biasa kita lihat. Hal yang luar biasa. Ketika orang percaya memberitakan apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat di dalam dirinya, perbuatan ajaib Tuhan lebih besar kuasanya dari khotbah yang di depan ini. Lebih besar kuasanya. Ketika Jairus merasakan kasih Allah yang menyembuhkan, membangkitkan putrinya dari yang meninggal, menjadi saksi di tengah-tengah dunia, sehingga banyak yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, nats kita ini mengajarkan kita, apapun yang kita hadapi, sakit penyakit, penderitaan dari keluarga, penderitaan dari tetangga, penderitaan dari apapun, dari manapun yang datang,
silih berganti mengejar kita. Mari seperti Jairus, mari seperti perempuan yang sakit 12 tahun di sini menghadap Yesus. Percayalah kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, dia akan sembuh. Percaya kepada Yesus, mukjizat yang luar biasa. Kalaupun penyakit kita tidak sembuh, tapi merasakan kasih Tuhan di dalam diri kita, kita akan merasakan bagaimana keteguhan, kekuatan, pertolongan Yesus untuk menguatkan iman kita agar iman kita tidak loyo di hadapan dunia ini. Inilah ajaran dari nats kita ini kepada kita. Apa yang kita hadapi mungkin susah di tengah-tengah kantor kita karena kita adalah orang yang memikul salib, susah diterima, bahkan mungkin juga kita ditolak karena kita sepikul salib. Tapi jangan takut, semakin dibuat seperti itu iman kita semakin teguh. Semakin kita dikucilkan, diremehkan, tetapi kita semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh, berpengharapan suatu waktu Yesus akan jamah hati mereka. Yesus akan buka pintu hati orang yang tidak mengenal Yesus menjadi menerima Yesus. Mungkin Tuhan menginginkan dari kita keteguhan hati kita, ketabahan kita, agar kita semakin dilihat dari cara dan perbuatan kita seorang yang beriman, seorang yang tunduk hanya kepada Yesus. Terimalah Yesus dan saksikanlah dia dalam hidupmu agar semakin bertambah orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini mengajari kami Tuhan agar kami semakin percaya kepadamu. Jairus yang dulunya tidak percaya dan dulunya dia sangat membenci Yesus, tetapi ketika dia mengalami penderitaan demi penderitaan, terlebih karena putrinya yang telah meninggal, akhirnya dia tunduk hanya kepadamu. Dia percaya hanya kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami agar kami juga bisa semakin mengenal-Mu dan merasakan kasih setiamu ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami kesengsaraan di dunia ini, susah cari kerja, susah beradaptasi dengan saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami. Tapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu yang sangat luar biasa bisa menggantikan penderitaan kami itu menjadi sukacita. Dan juga seperti perempuan yang sakit 12 tahun Tuhan, bisa Kau sembuhkan penyakit yang ada pada diri kami. Tolong Yesus jamah kami, juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, jamah mereka Tuhan, kuatkan imannya agar mereka juga hanya berpengharapan kepadamu dan mereka hanya meminta pertolongan-Mu, kuasa-Mu. Tapi Tuhan Yesus, kuatkan imannya dan berikan ketabahan. Kalau memang harus mereka mengalami beberapa hari atau beberapa minggu bulan di dalam penyakit, tolong kuatkan imannya Tuhan, agar mereka tetap setia kepadamu. Di dalam penyakitnya Tuhan, bisa Yesus makin bertumbuh di dalam dirinya sehingga bisa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berharap dengan itu Tuhan, agar semakin bertambah orang yang beriman, yang kuat imannya dan tidak tertandingkan oleh apapun. Tuhan Yesus, ampuni kami akan kesalahan kami Tuhan, agar kami selalu merasakan kasih-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini. Amin.
Mari kita memuji Tuhan lewat